bagaimana caranya menyayangi diri sendiri. Karena kita cenderung untuk mengeluhkan diri, atau memprotes diri, atau membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, gini. Pikirkan saja bahwa satu-satunya orang yang bisa menolong kita terakhir, setelah semua orang menyerah, itu diri sendiri. Oke? Kalau kita nanti jadi orang besar, itu orang itu, kita. Kalau kita jadi orang yang gagal dan sedih, itu juga orang itu, kita. Oke? Nah, sekarang waktu kita bicara kita, atau sekarang saya gunakan diri saya ya, saya. Gitu. Setiap orang gunakan standar ini, saya. Saya itu tidak satu. Saya itu tidak satu. Jadi orang yang hanya melihat dirinya satu, lalu mengkritisinya, merendahkannya, tidak sadar bahwa dirinya itu satu yang sedang dikritisi oleh satu yang keluar. Kamu itu loh. Coba ini siapa yang bicara? Iya, diri sendiri. Nih, aku itu indah sekali sebetulnya karena aku ciptaan Tuhan. Nih akunya ini, siapa itu? Lalu bilang gini, kamu itu loh. Berarti rendah. Berarti ada dalam diri kita itu satu kualitas kemalaikatan. Ada satu sifat keiblisan. Kalau kesetanan kan lain istilahnya. Ya. Jadi ada diri kita itu sisi sudut yang indah sekali, ada yang sangat kejam. Jadi pribadi kita itu satu kontinum. Tidak satu titik begitu kan garis, itu isinya adalah miliaran titik. Ya. Nah, pribadi kita yang sekarang yang sedang bicara ini di sini. Lalu ada sisi yang tidak baiknya, ada sisi yang baiknya. Nah, ada orang hidupnya itu dari sekarang ke buruknya. Gitu. Saya memilih dari sekarang ke indahnya. Malaikat itu kalau dia disebut di atas manusia karena dia hanya bisa benar, bisa baik. Setan itu hanya bisa jelek, nggak bisa baik. Lah kok manusia itu rentang jiwanya adalah dari dirinya yang sekarang ke kualitas paling rendah itu. Kok bukan dari dirinya sekarang ke kualitas malaikat? Nah, manusia yang punya kualitas bisa sangat rendah itu kok disebut ciptaan Tuhan yang sempurna? Sempurna sekali. Karena kita memiliki kelengkapan untuk jadi sangat jahat atau sangat baik. Malaikat tidak bisa loh. Mau jahat pun tidak mampu. Setan mau baik tidak bisa. Berarti kita itu hebat sekali. Nah, sekarang yang waktu Anda keluar dari diri sendiri dan berdialog dengan diri sendiri itu loh. Itu kualitas yang ke bawah atau yang ke atas. Kalau kita keluar dari diri sendiri begini lalu mulai berbincang, lalu bicara tentang jeleknya, berarti kita menuju ke arah sangat buruk, melihat diri sendiri ditarik ke bawah. Kamu itu minder, kamu itu, gitu. Sedangkan kalau kita ke arah kemalaikatan, ke arah yang indah, kita bilang apa? Kamu bisa, Mario. You sebetulnya baik. You orangnya pemaaf, hanya kebetulan sedang marah. Coba tuh. Kalau ini kan gini, kapan sih kamu ini dewasa? Kok marahan terus? Kok ngomelan terus? Gitu kan? Terus gini, satu lagi. Yang baik ini bilang gini, sabar, Mar. Bahkan yang paling sempurna di antara kita akan membuat kesalahan. Ini yang baik nih, sabar, Mar. Bahkan yang paling sempurna di antara kita pun membuat kesalahan. Kalau yang di sini apa? Kapan sih lu tuanya ini? Salah terus gitu. Gini kok masih hidup gitu ini. Ini yang jahatnya ini. Nah, kita itu yang mana? Jadi kalau kita mau menyayangi diri sendiri, diri yang sebagai komentator ini loh. Ada komentator dalam diri kita itu harus komentator yang baik. Jangan ngomentari yang tidak baik dari sisi bawah. Nah, sekarang motivator di mana? Motivator itu berdiri di rentang antara orang sekarang sama dirinya yang paling mulia. Bukan motivator yang mulia. Orang ini diri paling mulianya di sini lah, motivatornya di sini loh.
mengingatkan kamu itu mau ke sana. Pembenci itu di sini. Percumalah anak orang miskin, paling-paling mati miskin ini. Merokok, nggak merokok mati, ya, merokok aja supaya lebih cepat mati, gitu kan? Ini yang dari bawah. Komentator ini repotnya, yang paling vokal itu ini. Paling vokal yang jadi pembenci, yang membuat anak sekolah minder sampai nggak mau sekolah, males. Karena nanti di sekolah dibully. Bully-bully itu sebetulnya direkrut. Itu simpatisan setan. Mungkin dari ranting mana saya tidak tahu. Nah, makanya orang-orang baik seperti kita harus aktif menasihatkan kebaikan. Supaya banyak orang nanti nih bicara dengan kasih sayang kepada dirinya. Jadi kalau mau menyayangi diri, lihat diri sebagai yang akan tumbuh mencapai kemuliaannya. Bukan lihat diri dari sisi jelek kok nggak selesai-selesai. Disayangi. Nah, anak yang diajak bicara dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya mudah menyayangi dirinya sendiri. Terus pertanyaannya ini, nah kalau saya dari keluarga yang pembenci, ayah ibu saya selalu bandingkan dengan orang lain, saya selalu dikritik, gitu kan? Dinasehati. You nyaut, gitu kan? Berani menjawab nasihatnya orang tua, gitu kan? Misalnya. Ya, paling sering dialog dengan siapa? Itu saja. Anda itu paling sering dialog dengan siapa? Dengan diri sendiri, toh? Ya, berarti orang tua atau siapapun yang mengkritik dari bawah kalau kita sering bicara baik. Ya? Setiap minggu malam, jam 7:30, dengarkan Golden Ways di Metro TV. Itu kan dengar ya baik. Ada pengajian, persekutuan doa, dengarkan. Tuh ada ulama, ada pendeta, ada itu pemuka agama bicara, dengarkan. Supaya kita itu lebih terdorong naik ke atas. Lalu nanti gini, kalau kita sudah lebih mulia di mana? Tetap di sini. Ya, saya sudah bergerak ke sana di mana? Tetap di sini. Loh, tapi kan saya sudah jauh lebih mulia, Pak. Ya, di mana? Tetap di sini. Bedanya garis ini sama letaknya keburukan kita panjang. Menjauh. Kalau dulu masih dekat. Kita kalau tumbuh di mana? Di sini. Cuman ini loh. Jadi kita itu tidak meninggalkan tempat. Kita itu masih di sini. Di badan kita. Di nama kita. Dalam pergaulan kita. Di sini. Cuman ini menjauh. Kita itu menuju ke kebaikan. Nah, pastikan kalau mau menyayangi diri. Diri kita komentatornya ini. Penasehatnya ini. Berdiri. Antara diri kita sekarang dengan kemuliaan yang ingin kita capai. Gitu.